Hello guys, pada konten kali ini kami akan membagikan sebuah tutorial cara mengedit video wedding menjadi seperti ini. Saya nikahkan dan saya kawiskan engkau kepada Cynthia Anissa binti Bapak Sandi Gunawan Al-Maksum. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Di sini kami menggunakan software Adobe Premiere Pro dan langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi langkah pertama di sini kita akan drag and drop dari sound yang ingin kita gunakan. Kemudian kita klik kanan, kita unlink saja karena di sini saya ingin menggunakan soundnya saja. Kita delete, kemudian di sini kita akan menggunakan sistem ngebuat video tersebut sesuai dengan beat dari lagunya. Ini saya kasih tauin aja, jadi sistemnya itu kita menyesuaikan dengan beat dari lagunya. Contoh ya. Di sini sama kita unlink juga karena kita ingin hanya mengambil footage-nya saja. Kemudian di sini nah, kita tinggal klik sound-nya terus kemudian kita klik M. Jadi seperti ini. Jadi kayak kita sesuaikan dengan beatnya ataupun kita ngebuat tanda ya. Nah seperti itu jadinya. Kita klik M lagi sama. Nah kemudian di sini teman-teman itu tugas pertama, langkah pertamanya itu kita ngebuat beatnya terlebih dahulu. Mana aja yang kita gunain. Kita klik soundnya dulu, kemudian kita klik M. Kita klik M sama dan lain sebagainya sampai akhir. Di sini terserah kalian pengen gunain berapa detik ataupun berapa menit dari sound yang digunakan. Karena saya sudah ada, saya tinggal Ctrl V. Kemudian setelah itu langkah kedua kita masukkan videonya, kita drag and drop saja. Kita klik kanan, kita unlink. Oke, kemudian setelah itu kita sesuaikan teman-teman dengan beatnya. Kita sesuaikan saja dengan beat yang tadi sudah kita buat. Kita unlink semua karena di sini saya hanya ingin mengambil videonya. Oke, kemudian kita ambil semua, kita sesuaikan saja dengan beatnya yang tadi kita sudah buat. Jadi ada dua cara buat memindahkan videonya saja, itu bisa kita klik terlebih dahulu. Kita drag and drop ke sini. Kemudian kita klik dulu. Kemudian kita drag video only. Jadi yang keambil hanya videonya saja. Nah, tetapi di sini saya biasanya menggunakan metode yang kita tarik dulu. Kita tarik, kemudian setelah itu kita klik kanan, kita unlink. Saya biasanya menggunakan metode seperti itu teman-teman. Ini terserah saja kalian cocok yang mana. Kita balik lagi, kita sesuaikan beatnya. Sesuaikan juga dengan beat yang tadi ataupun teman-teman sudah buat. Seperti langkah yang di awal tadi. Oke teman-teman, langkahnya itu hanya kalian memasukkan beat ataupun video yang kalian masukkan itu sesuaikan dengan beat yang kalian buat tadi. Tujuannya biar kalian mempermudah editing. Oke, ini kalian lakukan sampai sound kalian habis. Di sini saya cuma menggunakan 40 detik. Jadi saya akan ngebuat ini semua ntar video, beberapa video cuma 40 detik saja.
Oke guys, setelah kalian ngebuat video tersebut sesuai dengan beatnya, apabila sudah sesuai seperti ini, video tersebut sudah sesuai dengan beat yang tadi kalian buat, itu langkah selanjutnya adalah kita bisa memoles videonya. Memoles dengan cara memberikan efek stabilizer. Kalau misalkan video kalian ini gerak-gerak ataupun bergetar banget, kalian ingin ngebuat video tersebut menjadi lebih smooth, itu bisa kalian gunakan efek stabilizer. Di sini saya sudah memasukkannya. Kalau misalkan di sini kita tidak memasukkan, ini akan seperti ini videonya. Tuh, getar-getar teman-teman. Makanya di sini saya ingin menggunakan efek tersebut. Kita tarik saja. Oke, ini lagi memproses. Nah, ini sudah jadi. Jadinya lebih mending ya. Jadi nggak terlalu getar. Kemudian kalian bisa memberikan efek tersebut ke semuanya, ataupun nggak semuanya sih, ke video-video yang sekiranya kalian memiliki getaran yang cukup mengganggu ya. Mengganggu proses editing ataupun mengganggu ataupun merusak momen, kalian bisa menggunakan efek warp stabilizer. Kemudian di sini saya ingin memberikan sound, yaitu sound dari akad pernikahannya. Sound yang ini teman-teman. Oke, kita beri saja. Sorry. Kemudian di sini saya ingin munculkan di sini teman-teman. Nah, saya ingin munculkan di sini teman-teman. Sesuai dengan beatnya. Oke, setelah ini teman-teman, setelah saya memasukkan sound tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita membuat keyframe agar suaranya tidak bentrok ataupun suaranya tidak berbenturan. Sebagai contoh, nih di awal ini kita buat editing terlebih dahulu. Jadi di awal ini kan sound akan berbentuk seperti ini, lurus ya. Jadi langsung besar. Nah, di sini kita taruh keyframe, kemudian kita akan turunin. Jadinya soundnya akan lebih smooth dari kecil ke besar. Oke, setelah itu kita langsung bagian awal udah, kita langsung pergi ke bagian tengah. Yang mana bagian tengah tersebut ada dua suara, yaitu suara dari sound lagunya dan juga suara dari akad nikahnya. Kalau misalkan kita sama-sama besar ya, sama-sama memiliki sound yang tidak mau ngalah dua-duanya, keduanya sama-sama besar, maka akan bentrok. Ini di sini saya akan mencontohkan. Ini teman-teman. Tuh. Kayak videonya tuh jadi keganggu. Suaranya soalnya ada dua, jadi kayak ngeganggu aja. Nah, biar lebih enak, itu kita bisa taruh keyframe. Kita taruh di yang video akad dulu aja, di sound akadnya. Oke, kita taruh. Ini kita kira-kira saja. Kita turunin. Oke, kemudian di akhir soundnya juga kita taruh lagi keyframe. Kita mundurin lagi, kita turunin lagi. Kemudian setelah itu kita ke sound dari yang lagunya. Nah, pas udah masuk, ini kan tadi nggak ada keyframe. Ini nggak ada keyframe biar kalian di sini mengerti, sama-sama belajar. Kita klik keyframe, kita turunin, biar suaranya nggak bentrok. Nah, di sini saya ingin turunin.
Di sini saya rasa sudah cukup, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dalam artian suara yang diberikan itu sudah tidak bentrok. Oke. Di akhir. Nah, di sini bagian sini saya ingin soundnya ataupun lagunya itu sudah meninggi. Kurang lebih keyframe-nya bentuknya, grafiknya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih menjadi seperti ini grafiknya dari keyframe-nya. Jadi di awal kita beri biar suaranya itu nggak langsung ngebesar, jadi kecil dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi soundnya lebih kerasa ataupun lebih enak didengar karena suaranya itu nggak langsung ngebesar, ataupun di situ suaranya ini nggak bentrok antara suara akad dan juga suara dari lagunya. Makanya keyframe-nya kita mainin. Jangan lupa di akhir juga kita berikan ininya, keyframe juga. Ini kan semua tidak ada ya. Ini saya sudah membuat sih sebelumnya. Semua tidak ada. Ini kan akan aneh teman-teman. Nah, biar suaranya itu ikut mati juga, kita turunkan saja keyframe-nya. Biar suaranya juga ikut mengecil. Nah, di sini kan lebih enak buat didengar. Oke, kemudian di sini kita akan memberikan sebuah overlay. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk kalian mendownloadnya. Kita hanya ingin mengambil overlay-nya saja, jadi kita bisa unlink. Sama seperti cara awal, klik kanan kemudian unlink. Oke teman-teman, di sini saya hanya ingin menggunakan setengah. Kalian bisa gunakan bagian mana saja ingin kalian gunakan. Kemudian kita, ini kan posisinya masih di atas, berarti kita harus pindahin ke bawah. Kita buat rotasinya 180. Ini sudah ke bawah. Ini juga sama 180. Oke, udah ke bawah juga. Kemudian setelah ini kita pindah ke blend mode-nya, kita lighten. Ataupun kita coba aja. Kita coba lighten out screen. Kayak lebih enak screen teman-teman. Jadi kita bisa gunakan screen. Oke, ini saya ingin taruh dua-duanya. Ataupun tadi, bagiannya. Tadi kan kayak gini. Ini saya ingin menggunakan bagian yang ini saja. Saya copy paste ke belakangnya. Ini tinggal sesuaikan saja ya teman-teman. Saya ingin sama dengan beatnya, sama ingin dengan footage selanjutnya, jadinya seperti ini. Oke, saya ingin di footage selanjutnya di sini itu sudah tidak ada. Oke, kita hapus saja. Oke, kurang lebih udah seperti ini teman-teman. Oke, setelah ini kita akan memberikan efek lagi, overlay pada beberapa bagian. Oke, di sini saya ingin memberikan overlay ataupun transisi. Caranya itu sama seperti tadi. Kita pergi ke folder, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita drag and drop saja. Kita hanya ingin mengambil overlay-nya.
klik kanan, kita scale to frame. Sini kalau kita nggak bisa, kalau nggak mau berarti kita mainin saja di V controlnya. Sekali kita besarin. Oke. Di sini saya ingin menggunakan overlay yang bagian ini teman-teman. Di sini kita C, kita cut sampai bagian akhir, C juga. Oke. Kita pindahin. Kita taruh di bagian yang ingin kita berikan overlay. Nah, saya ingin taruh di sini. Kita tinggal geser saja. Kemudian sama seperti biasa, kita coba lighting atau enggak screen. Lebih cocok screen teman-teman. Kalian bisa menggunakan screen saja. Oke, ini tinggal disesuaikan saja. Ini bisa dicepatin juga sih teman-teman, speednya kita bisa tambahin misal 200. Nah, kemudian kita sesuaikan saja dengan videonya tadi. Ini masih terlalu panjang ya teman-teman footage overlay-nya. Saya cut saja biar lebih singkat. Sebentar, kita sesuaikan. Kita cut lagi teman-teman. Nah, si bagian sini sudah pas, coba lihat. Ini sudah enak teman-teman untuk dilihat. Ya kan? Oke, langkah selanjutnya kita berikan overlay lagi pada bagian yang ingin kita berikan. Sebentar teman-teman. Nah, di bagian sini saya ingin juga berikan overlay. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Tinggal kalian pilih overlay-nya, kemudian kalian cut, kemudian kalian taruh di bagian yang ingin kalian gunakan tadi. Saya ingin menggunakan di overlay yang ini. Kita coba saja. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian sama seperti tadi, kita coba screen. Oke. Nah, buat teman-teman yang bingung, nah ini kan langsung kaget ya, karena awalnya ini kayak smooth ya overlay-nya, terus pas kemudian akhirnya kayak kaget banget. Kemudian itu caranya, ini cukup gampang, kalian tinggal pergi ke bukan footage, kalian mundurkan saja beberapa keyframe, beberapa frame, kemudian kita cari ataupun kita akan berikan keyframe di opacity-nya. Kita nyalakan, kemudian di akhir kita akan buat 0. Oke, coba lihat. Nah, jadinya nggak kaget seperti awal, ya kan? Tadinya kan seperti ini. Nah, kaget kan? Kemudian dengan menggunakan keyframe, ini kan menjadi lebih smooth. Oke, sorry. Jadi kelihatan, kita pindah ke efek dulu. Jadi kelihatan lebih enak dilihat juga. Jadi nggak bentrok ataupun tiba-tiba langsung hilang dari overlay-nya. Kita bisa mundurin lagi. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya juga sama.
kita berikan overlay pada bagian-bagian yang masih kita ingin gunakan ataupun pada bagian yang ingin kita beri overlay. Watching you stand alone. All of my doubts. Nah, di bagian akhir saya ingin juga berikan overlay lagi. Oke, saya coba ingin gunakan yang ini teman-teman. Kita delete. Yang tidak kepakai kita hapus saja. Oke, kita kalau buat ngedelete itu kalian tinggal pencet C, kemudian akan muncul seperti ini penggaris, kemudian kalian klik saja, itu sudah terpotong tinggal kalian delete. Nah, ini saya ingin gunakan lagi di bagian akhir sama seperti tadi, screen. Oke. Nah, ini kan sama. Ini transisinya kaget dalam artian tiba-tiba muncul. Sama cara mengatasinya, kita taruh keyframe saja, opacity kita nyalain di tengah-tengah ya. Ini kita tetap nyalain 100, di paling awal kita buat 0, jadinya seperti ini ya kan. Nah, jadinya tidak kaget. Transisi yang kita berikan itu tidak kaget dengan overlay-nya. Maksudnya tidak langsung seperti ini. Nih, kalau kita hapus, ini kan langsung kayak tiba-tiba ada overlay aja. Kalau kayak gini kan jadi nggak ada sampai ada overlay. Soalnya kita opacity kita mainin. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan membuat teks di bagian awal sini teman-teman. Langkahnya kita pergi saja ke Premiere Composer. Pastikan teman-teman sudah menginstal terlebih dahulu. Kemudian kita klik saja. Kita drag and drop. Kemudian pada bagian yang teman-teman inginkan. Oke. Nih, kalau sudah nge-lag kayak gini, ini kualitasnya bisa kalian turunkan. Saya gunakan setengah saja. Oke, kemudian saya ingin cut bagian sini teman-teman, biar sesuai dengan footage bawahnya. Oke, kalau sudah, saya ingin menggunakan font Book Antiqua. Kemudian biasa tulisannya itu The Wedding of. Kemudian kita atur saja. Di sini teman-teman bebas berkreasi. Ingin menggunakan font apapun atau tulisan apapun, ini teman-teman bebas berkreasi. Di sini kita tinggal mengira-ngira posisinya. Oke, posisinya saya rasa cukup segini. Kemudian kita copy saja, kita klik, kemudian kita pencet Alt, kita tarik ke atasnya. Oke, terus yang kedua ini tinggal Y-nya kita turunin. Kemudian kita cari font lagi, yaitu namanya Butterly. Oke, kemudian kita ganti tulisannya. Di sini biasanya ini teman-teman, nama ya, nama dari orang yang menikahnya, orang yang melakukan weddingnya. Di sini saya ingin memberi namanya Latif dan Cynthia. Oke, di sini fontnya saya ingin besarkan kurang lebih 100 lah. Oke, saya ingin mundurkan lagi. Oke teman-teman, ini dipas-pasin aja kira-kira sama kalian udah cocok apa belum. Nah, ini saya rasa sudah cukup.
Saya rasa sudah cukup. Kemudian kita bisa memberikan teks lagi pada sampingnya. Di sini saya ingin memberikan lagi ya di sampingnya. Kita tinggal caranya itu ini aja, kita klik pluginnya, kemudian kita bawahnya itu kita pencet shift dulu, shift, terus kemudian klik lagi, kemudian kita alt, kita geser ke sampingnya. Nah kayak gini. Nah teman-teman, di sini kan saya ingin bagiannya itu nggak kelihatan jadi kelihatan. Saya ingin langsung kelihatan saja. Jadi kita tinggal C aja, ataupun kita tinggal hapus saja. Kita cut, kita pindahkan di bagian sini. Tadi bagiannya nggak kelihatan jadi kelihatan, ataupun opacity-nya 0 jadi 100, itu gara-gara kita menggunakan ini teman-teman. Premiere Composer-nya itu kan Nah kita gara-gara menggunakan efek fade. Nah buat mengatasinya ya kita tinggal nge-cut aja langsung ke bagian yang opacity-nya 100. Nah di sini itu kita bisa ganti di wedding-nya dulu. Biasanya itu nama kota. Saya ingin tulis Bogor, kemudian atasnya itu 15 Oktober 2022. Nah ini menyesuaikan saja dengan teman-teman ya. Ini kedua hal ini itu terserah teman-teman ya, disesuaikan saja dengan teman-teman. Kurang lebih kayak gini ya previewnya. Kita naikin lagi aja. Nah ini kan sudah cocok ya, udah pas ya teman-teman. Oke, ini sudah cocok teman-teman. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. Oke teman-teman, sudah ya, sudah sesuai banget dengan video awalnya. Cuman hanya ada ketinggalan beberapa, yaitu ketinggalan overlay di bagian sini kayaknya. Nah di bagian sini teman-teman, kita tinggal klik saja, kemudian kita alt. Nah ini sudah cukup. Oke, kalau kalian ingin menambahkan overlay lagi ataupun efek-efek lainnya itu bisa saja. Ini menyesuaikan dengan kalian saja ya teman-teman. Kemudian di sini ini sudah selesai tutorialnya, tinggal kalian kalau ingin menggunakan color grading itu tinggal ini saja, adjustment layer. Oke, kalian tinggal taruh di atas. Kalian mundurin sampai mentok sampai sound akhir, kemudian kita cari aja lumetri color. Ini tinggal kita klik saja. Oke, drag and drop. Nah, ini tinggal kalian pindahin saja teman-teman. Basic correction tinggal kalian mainin, tinggal kalian sesuaiin saja. Oh ya, jangan lupa teman-teman, jadi untuk color grading sendiri nanti akan saya buatkan tutorial lagi, dikarenakan kita tutorial kali ini berfokus untuk membuatkan video dari wedding saja tutorialnya. Nah buat color grading sendiri itu kalian bisa berkreasi dulu aja sementara ini. Jangan lupa video di dalam ruangan sama di luar ruangan itu cahayanya akan berbeda, jadi harus pintar-pintar untuk mengeditnya. Contohnya kayak gini ya.
Nah, ini akan beda ketika di dalam ruangan, nah, dan di luar ini beda. Makanya kalian harus pintar-pintar untuk mainin color gradingnya. Ini kalian bisa otak-atik di bagian sininya. Ini bisa kalian ubah semua, creative curves dan lain sebagainya. Oke guys, itu saja tutorialnya. Selamat mencoba dan jangan lupa subscribe channel ini untuk tutorial selanjutnya.